Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah, marilah kita senantiasa menyampaikan puji dan syukur kepadanya. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang berbahagia, untuk menghemat waktu kita langsung masuk ke dalam kajian kita, kajian rutin bulanan fikih zakat. Dan hari ini kalau saya tidak silap sudah kajian ketiga, insyaallah. Jamaah yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam sesi diskusi yang mungkin kita anggap pengajian ini adalah diskusi zakat lah, lebih banyak diskusinya daripada penyampaian dari saya. Lebih banyak manfaatnya ketika kita banyak diskusi. Kali ini sebelum kita masuk dalam jenis-jenis zakat, ya, saya rasa minggu lalu belum masuk ke dalam jenis harta yang diwajibkan zakat, ya. Kita lihat terlebih dahulu beberapa ketentuan umum. Ketentuan umum yang kita lihat pada bulan yang lalu belum selesai lagi, belum habis lagi. Misal ketentuan umum yang kita sudah sampaikan bahwa zakat tidak boleh dibawa keluar dari wilayah teritorial, kan? Nggak boleh dibawa keluar. Itu kita sebut kemarin umpamanya zakat di sini jangan dibawa ke Medan. Itu kan beberapa ketentuan umum, kan? Dan ketentuan umum yang lain yang sudah kita bahas. Ada lagi sejaman bahagia beberapa ketentuan, di antaranya adalah yang sangat membedakan antara zakat mal dengan zakat fitrah itu, bahwa zakat mal ini diwajibkan pada harta walaupun harta itu milik anak kecil, walaupun harta itu milik orang gila, kan? Anak kecil kan tidak solat, kan? Tidak solat anak kecil, tidak ada wajib solat. Anak kecil kan tidak wajib itu puasa Ramadan, ya. Anak kecil seperti ini enggak wajib dia puasa Ramadan, yang masih kecil. Tidak wajib dia salat, yang masih kecil, yang belum balik. Tapi anak kecil ini apabila punya harta, ini dia beda. Walaupun dia masih kecil tapi punya harta, anak yatim misal punya harta, dan hartanya dikelola oleh walinya, jadi harta anak kecil itu tetap diwajibkan zakat padanya. Ini dia yang membedakan dia zakat dengan wali. Ya, luar biasa sekali sebenarnya. Yang kedua, orang gila. Orang gila kan nggak ada kewajiban apa-apa. Tapi ketika orang gila punya harta, kena orang yang kena harta oleh kapungo pokoknya. Kan ada. Ya, umpamanya dia pada awalnya sehat-sehat saja, dan dia mendapatkan harta, katakan harta warisan atau harta yang dari hasil usaha dia, kemudian dia berubah menjadi, atau keadaannya menjadi gila. Harta yang dia punya itu, ya, wajib dizakati oleh orang yang mengelola hartanya. Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perbedaan yang sangat luar biasa sekali dengan ibadah lain pada masalah
zakat mal atau zakat harta. Walaupun terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalamnya. Kita coba lihat ya, kalau ulama yang mewajibkan zakat pada harta anak kecil dan harta orang gila. Yang pertama adalah dalilnya dari keumuman nas. Dari keumuman nas dalam Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran yang kita baca boleh yang kau ikut, Bismillahirrahmanirrahim, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah zakat, karena dengan zakat itu dapat menyucikan mereka dan dapat membersihkan harta mereka, dan berdoalah untuk mereka karena doamu itu dapat menenteramkan hati mereka. Ayat ini ayat yang umum tentang kewajiban zakat. Nah, jadi khuz min amwalihim sadaqah yang sudah kita bahas, walaupun kata-katanya sedekah sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, tapi makna di sini adalah zakat. Ambil zakat dari mereka, dari harta mereka. Khuz min amwalihim, ambil zakat dari harta mereka. Harta yang mana? Harta mana saja. Ini keumuman nas namanya, keumuman dari dalil ayat Al-Quran. Jadi dalam ayat ini, dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala tidak merincikan harta yang mana, nanti dirincikan oleh hadis, ya kan? Keumuman dalil ini dijadikan sebagai dasar hukum untuk diwajibkan zakat pada harta anak kecil dan harta orang gila. Ya. Jadi tetap wajib zakat pada harta anak kecil. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terkenal tentang bahwa Rasulullah SAW mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman sebagai gubernur Yaman untuk mengambil zakat, untuk menyebarkan dakwah Islam di sana. Jadi Rasulullah SAW bersabda di situ, fa'lamhum annallaha aftarada alaihimus sadaqah tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Hadis ini juga sudah kita baca pada bulan yang lalu. Ya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan pada harta-harta mereka bahwa tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari harta orang-orang kaya mereka untuk disalurkan kepada orang-orang fakir miskin mereka. Hadis ini selanjutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala juga dijadikan sebagai dasar hukum tentang mewajibkan zakat pada harta orang gila dan harta anak kecil. Karena semua harta yang dimiliki oleh orang kaya, baik itu anak kecil kaya maupun orang gila kaya, itu diwajibkan zakat padanya. Hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Tirmizi, apabila ada orang yang memelihara anak yatim atau menjadi wali anak yatim, maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittajiru amwalal yatama hatta ta'kulahaz zakah. Jadi apa namanya? Ittajiru, perdagangkanlah harta anak. Perdagangkanlah harta anak-anak yatim itu. Investasikan harta anak-anak yatim itu agar harta mereka itu tidak dimakan oleh zakat. Jadi zakat itu memakan harta. Artinya ketika kita keluarkan 2,5% kan tinggal sisanya. 2,5% kita keluarkan lagi, 2,5%. Ini dimakan oleh zakat. Makna dimakan oleh zakat, apabila ada emas 100 gram, kita keluar 2,5%, tinggal 97,5%. Tahun depan dimakan lagi oleh zakat, dimakan lagi. Kalau tidak bertambah, terus dimakan oleh zakat sampai pada batas nisab. Itu makna dimakan oleh zakat. Jadi hatta la ya'kuluhaz zakah, sampai tidak dimakan oleh zakat.
Kapan tidak dimakan oleh zakat? Ketika sudah di batas minimal. Ketika sudah di batas pelajaran bulan lalu 94 gram. Atau 28 mayam. Nyokana 28 mayam kena umiuk nya hanai pajuh li zakat. Menyomantan 28 water tetap ipajuh li zakat, ipajuh li zakat apabila masih sebatas itu. Selanjutnya berbahagia, hadis ini juga merupakan dasar hukum tentang bahwa harta anak yatim, harta dari orang-orang gila sekalipun tetap diambil zakat padanya karena harta mereka itu memang sedang dikelola oleh walinya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat ini, ya, dan bahkan pada harta anak kecil dan harta anak yatim yang bahasa Al-Qur'an disebut dengan safi, jamaknya sufaha. Sufaha itu memang hartanya dikelola oleh walinya. Jadi anak mit ubidnya, urung pungonya digalangkan Al-Qur'an ke dalam kata-kata sufaha. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan serahkan harta anak-anak kecil ini, anak sufaha ini pada dia. Belum baligh dia. Kalau belum baligh jangan serahkan harta. Jadi Al-Qur'an melarang harta anak kecil, harta orang safi, termasuk orang gila di dalamnya untuk diserahkan padanya. Jadi makanya harta mereka itu dikelola oleh walinya. Sidangnya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi kejadian yang paling mudah dipahami itu Aceh ketika kejadian tsunami, kan? Ketika tsunami na tengah ne tsunami walaupun kali kurung belah tahun na urang abih penaken abih keluarga, abih harta atau sebahagian tinggai harta, tapi keluarga kahanali tinggai anak yatim, tinggai anak umpama ji dua boh atau saboh tinggai. Nah kejadian lagi letak kejadian contoh tambah contoh hilang pulau. Nah tidur demi hilang pulau. Waktu tsunami umur je sekitar 5 tahun kan belum balik. Habis umur ya haji, habis umur mak haji mandung keluarga. Tinggallah haji tidur. Satu-satunya tinggal anak yatim umur 5 tahun. Harta yang kubah layah haji kedai, toko yang hilang pulau. Kan? Bot, mantang bot. Hana habis hancur botnya, mantang toko-toko na bot-bot. Jadi anak yatimnya kan tidak bisa mengelola harta. Siapa yang mengelola botnya, siapa yang mengelola kedai-kedai ruko-rukonya, dikelolalah oleh walinya. Nah, ini menunjukkan bahwa harta anak yatim itu tetap saja terus ditasarrufkan, dikelola ya oleh walinya karena dia tidak bisa melakukan itu. Wali yang mengelola harta ini wajib menzakati harta anak-anak tadi. Karena selanjutnya dari Allah Subhanahu wa taala pada harta itu ada kewajiban zakat. Maka disebut dengan zakat mal. Pada harta ada zakat. Jadi siapapun yang punya harta ada kewajiban zakat yang harus dibayar. Hari ini anak yatim yang kita sebut tadi sudah bekerja dia. Bekerja di BI Pak Prof. Di Bank Indonesia Aceh kan. Jumpa dengan saya bulan yang lalu ketika ada acara di BI, dia tegur. Karena saya kenal dia dari masa diambil oleh salah satu keluarga setelah tsunami. Pada waktu kecil itu, dan hari ini alhamdulillah sudah dewasa dan sudah berkeluarga, sudah bekerja di BI. Bot-botnya yang dulu itu masih ada, kedai-kedainya dulu masih ada. Jadi harta yang dimilikinya wajib dizakati oleh walinya. Dalil berikutnya adalah pendapat dari para ulama, para sahabat dulu. Sahabat Nabi, ramai sekali sahabat Nabi yang membahas ini, yang berpendapat tentang ini, tentang kewajiban zakat pada harta anak kecil dan harta
orang gila. Bahkan diantaranya adalah di level dari sahabat Nabi SAW seperti Umar bin Khattab sendiri, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Aisyah sendiri, istri Nabi, dan juga sahabat-sahabat besar lainnya mewajibkan zakat pada harta anak kecil. Sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nanti yang akan membedakan dia dengan zakat fitrah lah. Yang akan kita bahas nanti, mungkin Pak Mawardi kita coba lihat, kita akan loncat sekali ketika hari terakhir sebelum Ramadan, berarti kan 1 bulan sebelum Ramadan atau beberapa minggu sebelum Ramadan. Di giliran saya ini kita bahas zakat fitrah secara khusus di Ramadan kan, karena sudah menjelang Ramadan, biar lebih banyak manfaatnya dalam diskusi kan. Kita loncat ke zakat fitrah. Sebenarnya zakat fitrah ini jauh sekali kalau kita harus mengikuti materi yang ada pada zakat itu. Jadi tidak sistematis kita akan loncat ke zakat fitrah pada pertemuan menjelang Ramadan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang zakat pada harta anak kecil atau zakat pada harta orang gila yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun hana bersentuhan langsung mentanya, karena hana ada pelihara anak yatim, hana urung, alhamdulillah hana urung yang orang safi dalam keluarga kita, ya tidak apa-apa lah untuk kita ketahui lah, untuk kita ketahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan demikian maka mudah sekali dipahami bahwa harta itu wajib dibersihkan walaupun harta itu milik anak yatim, anak kecil, orang gila. Jadi apa yang dibersihkan? Harta itu sendiri. Kan kita sudah bahas bulan lalu, harta itu yang bercampur dengan milik orang lain harus dibersihkan. Bagaimana bercampur dengan milik orang lain? Pada harta anak yatim itu ada hak orang lain yang disebut dengan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka ada hak orang yang meminta-minta, ada hak orang yang tidak meminta-minta. Atau wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi pada harta mereka ada hak orang lain. Pada harta siapa? Pada harta orang kaya. Ada anak yatim kaya. Ada hak orang-orang miskin pada harta anak yatim yang kaya. Ada hak orang-orang fakir pada harta anak yatim yang kaya. Nah, jadi sedemikian demikian saudara berbahagia, maka semua harta yang dimiliki itu diwajibkan zakat. Kadang-kadang dia nak salah faham wate tamu jeka, tapi wate kita salurkan zakat, sang anak yatimnya penerima zakat. Kena ada keun dia nyolah bo jaket ke urang gasin ke anak yatim, benar muka anak yatim, karo muka anak yatim. Kesana bo jaket, hai lah bo jaket urang gasin ke anak yatim. Karo muka anak yatim. Pandai naruh anak yatim. Karena kenapa tidak masuk anak yatim? Karena ada anak yatim yang kaya. Menyola anak yatim yang miskin tetap diberikan, tapi bukan karena di keyatimannya. Disalurkan zakat kebetulan di kampung lam duronyo kepada anak yatim bukan karena keyatimannya, tapi karena kemiskinannya. Kebetulan dia yatim. Lonjok ke janda, karuh janda lom. Pandai naruh janda baru nerima ke janda. Oh miskin. Diberikan bukan karena jandanya, tapi karena miskinnya. Jadi janda itu bukan disantuni. Janda itu kalau kaya dinikahi kan, kalau miskin juga dinikahi. Yang miskin dinikahi, yang kaya dinikahi, bukan disantuni maksudnya. Disantuni itu kalau dia berhubungan dengan senif zakatlah. Jadi seperti itu. Karenanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala jelas sekali golongan penerima yang akan kita bahas. Jadi trip tanda terus buat pembahasannya. Karena kan satu-satu topik kita bahas sebulan sekali. Jadi sebagai pemancing diskusi, lo fikir enak mentele mio hana tu lo tambah lah. Jadi enggak lebih manfaat ji tadi diskusi. Hana mesti Bapak Ibu
bertanya tentang yang sedang kita bahas. Judul kita adalah zakat pada harta anak yatim, atau pada harta anak kecil, atau pada harta orang gila. Yang lainnya cik tanya, kena betul, kena mesti yang dibatasi pada judul itu. Ya, saya rasa demikian. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya karena saya masih mengenai sawah. Karena gini, kenapa saya tanya begini? Karena ada yang punya Pak Jul, saya punya orang lain ada dua. Ternyata waktu dikumpul cukup zakat. Apa kita bayar sewa dulu atau memang kita kasih zakat dulu? Nah, kadang-kadang ada orang, saya nggak mau, harus dibayar sewa dulu, nggak mau, saya wajib zakat dulu. Ada demikian. Apa kita wajib bayar zakat dulu, setelah itu baru kita kasih sewanya? Karena kan tanahnya kita sewa. Tapi pada saat itu karena saya mengurus wajib zakat karena saya yang lolanya. Tapi yang punya ini nggak boleh. Nah, bagaimana yang seharusnya? Baik. Pertama ingin kita luruskan makna sewa dalam istilah petani di Aceh. Sewa tanah dalam persepsi petani di Aceh, kan sewa, ya kan sewa tanah, padum sewa tanah ron nanti hektar, 10 juta, jauh apa 10 juta, itu sewa lah. Kemudian ketika ada hasil sewa, hana urusan ngurung ngempot tanah kalau itu sewa, kan? 10 ton dah sewa, 100 juta, 400 juta, 10 ton ni tak menggo buat tanah kaya. Wate panen tanya apa je ke dan hubungan ngempot tanah? Karena kata sewa. Nyo mana makna sewa bab petani? Kan mana makna sewa petani? Makna sewa bab petani adalah bekerja sama pada sawah, yaitu dengan paruan sawah istilahnya, gebagi hasil kan, bagi hasil bab petani kerja umang nyempak umang lon ron mugo kan seperti itu kan. Untuk hasil gebagi padu bagi hasil umpama panen ditentukan le rumput tanah, nyo untuk tak bagi dua hasil atau kan gebagi dua hasil ditentukan aju untuk sekian gunca umpama menurut panen kan bagi dari hasil kan, bagi dari hasil jangan kengkang sewa cuma gekun nyo boh sewa ke pot tanah, itu bukan sewa namanya. Jadi selanjutnya berbahagia di dalam akad muzara'ah pada pertanian, akad mukhabarah pada pertanian, akad musaqah pada pertanian, nyana ketentuan roy apa kan. Jadi kitanya malah bagi hasil pada paruan sawah itu bukan pada akad muzara'ah. Akad muzara'ahnya bibit ji bab petani. Akad mukhabarahnya bibit ji bab pot tanah. Akad satu lagi adalah musaqah, yang akad bab pertanian tanaman keras. Umpamanya urang jaga lampu. Nah lampu coklat yang jaga bab urang, cikai muboh. Yang akad musaqah nama ji. Nah, jadi berbeda. Adapun yang kita lakukan praktek masyarakat kita pada kerjasama pertanian itu adalah lebih kepada bagi hasil pada mudarabah pada akad pertanian lah. Jadi litaju umang baurung kemudian kelola liganyan kemudian untuk bagi hasil. Pertanyaannya adalah siapakah yang membayar zakat? Ya, siapakah bayar zakat? Apakah yang membayar zakat itu adalah pengelola pertaniannya? Dan pertanyaannya sampai kepada tadi dibayar zakat dulu atau setelah diberikan hak dari pemilik tanah dulu, kan seperti itu. Menurut mazhab Syafi'i itu zakat diwajibkan pada 2 in 1. Artinya bak bandua urangnya. Ketika orang keterimang bagi hasil koknya wajib truk nisab, maka koknya wajib zakat. Ketika petaninya panen truk nisab, maka wajib gebuh zakat. Yang 2 in 1 manji. Mandua kena buh zakat. Ya.
Jadi sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila hasil pertanian umpamanya di sebuah tempat hana truk nisab, di tempat yang kedua hana truk nisab, kemudian di tempat yang kelih hana truk nisab, nyo karena lokasi umpamanya kan, lokasi A hana truk, lokasi B hana truk, lokasi C hana truk. Munyo geputaho truk, benar percaya mono. Munyo geputaho truk. Nyo wajib putaho apabila dia dalam satu musim tanam. Dalam satu musim tanam. Ya. Tapi menyokan dalam satu musim tanam hana wajib. Hana wajib putaho. Kenapa? Karena zakat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu panen. Ya, dalam surah Al-An'am ayat 141, wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyat wa ghaira ma'rusyat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumman mutasyabiha wa ghaira mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadihi. Tengok ambil yang di ujung saja. Bayarlah zakatnya pada hari panen. Jadi menyebab wate panen hana truk nisab kalinyo hana payah gabung ngam panen tenuke hana apa gabung hari hana wajib. Pamaji tabuh contoh petani di Aceh padung gunca panen boh jeke. Nino ilam dura padung gunca. Hah? Oh naik tengah lam. Kampung Pak Jol nak gunca. Pekan kan naik tengah. Padung 6 munja. Bukan naik tengah rona. Ya, baik. Ya, memang hana setengahnya. Yang ada tepu-tepu laweknya lah 6 gunca. Padu man 6 guncanya. 6 guncanya diukur dari nalih telefon. Padu man tinalih yang sinalihnya 16 hari. Si guncanya baru nalih. Si gunca baru nalih. Je hana unja ublang go hino. Si gunca 10 nalih, si gunca 10 nalih, si nalih 16 hari. 6 gunca baru nalih 60 nalih, 6 gunca 60 nalih. 6 gunca padu mare kali 16 si kuru tuh 60 hari. Lo nak ya ublang lo, kuru tuh 60 hari. Nah, catuno nya pun. 1800 10 liter kan ketika kita kali-kali liter. Jadi monyo panen ji umpama ji tonyo hino tamugo hina ilam duro hina. Kan? Panen ji hana tro 6 gunca. Hana payah bawa tak ji. Napa hana wajib. Rupa ji alhamdulillah tono ke pi na panen cit tanyo. Hana tro ji 6 gunca. Hana payah bawa cit. Hana payah gabung tonyo ngon kau ikut. Hana payah gabung musimnya dengan musim yang kau ikut. Atau si ton truk situ hana truk. Si kali truk panen, si kali hana truk umpamaji. Panen kalinya umpamaji 7 gunca. Panen kali uku 5 gunca. Yang 5 gunca gabung cingna 40. Hana si payah gabung. Yang hana truk hana payah bo, yang truk mentambu. Jadi seperti itu tidak perlu digabung. Pertanyaan masalah gabung tadi kan. Jadi seperti itu sedang jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah membayar zakat pertanian. Dan padung persen tabayu zakat pertanian? Padung persen? Payah tak ada teman yang bukan petani no. Kabeh umang ilam duro pularmo. Jadi selagi pugar remoh lang kanat bu. Umang kan kanat bu. Pula pugar remoh lang kanat bu. Jadi sebenarnya berbahagia apabila kita mengaliri air itu air yang tidak kita beli, bahasa hadisnya air hujan. Ana mesti mujin lalu ke iya nyancit. Apabila bukan air yang dibeli, maka zakatnya 10%. 10%. Nah, le zakat 10%. Le zakat 10%. Le 10% petani. Monyo airnya adalah air yang dibeli, 100% air dibeli. Zakatnya 5%. Jadi dari pon tak semula tapu dek Robin, nanduri Robin. Ya kalau bukan petani lah nanduri Robin. Muthen i.
Mesin ni orang Pak Bukhari pandai nak turi Robin kan. Robin itu mesin pompa air, mesin hana raya juga beno. Kan? Dari pon dia kata pakai Robin tak pompa air. Yang kan belau. Belum pertalit atau pertama dapat so kan bensin betul. Mahal sekali. Untuk minggu ke kata pompa air lah. Minggu ke kata pompa air lah sampai 100% dengan ia yang tak belau. Ya kan iblau naji. Maka zakatnya 5%. Atau umpamanya sebahagian ia tak belau, sebahagian ia kan tak belau. Rupanya naujin la ruang, kena uji la ruang sebahagian ia tak belau, ia tak pompa pun. Maka zakatnya boleh sebahagiannya. Ya, dengan air yang kita beli berarti kalau 50-50 boleh 7,5%. Menyata oh tak hukum. Nyo sang 50-50, ia belau 50, ia uji 50, umpamanya kan? Boleh 7,5%. Walaupun petani tidak mau, petani tetap bayar 10%. Le petani yang walaupun ia ke pompa, ge buh zakat tetap 10%. Hang je buh kurang dari 10%. Ia tak petani. Ia tak petani dosa. Petani jamu, petani jinoh. Kan? Kadang petani jino sama dengan pegawai jino cit. Kibam pegawai jino 2,5% dalam zakat mantayat yang buat tengku lain. Nah zakat gaji. Kan hai nah hak tanya, gimana hak tanya. Jadi kalau zakat penghasilan 2,5% saja, zakat pertanian 10%. 10%. Raya 10% raya. Ya, saya mau mengilustrasikan zakat umpamanya yang 2,5%, urung kubah peng atau urung kubah mu. Umpamanya tanya napeng si miliar peng, zakat 2,5%. Padum zakat 2,5% dari 1 miliar, padum. 2,5 dari 1 miliar, padum. 25 juta. Zakat 25 juta, nala 25 juta. Kop le zakat 25 juta. Pakan le karena hana takalan 1M, yang takalan 25 untuk nak bo. Jino napang 10M. Padum zakat ji 250 juta. Oh mah 250 juta zakat. Tua yang 10M je hana tak ule, yang tak ule 250. Kok le zakat. Padahal cuma 2,5% saja. Jadi laginya jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang zakat pertanian. Zakat pertanian bah menang gede bab petani, kepunyan tanya lain. Ada pertanyaan lain? Oh, kabar. Ya, kalau satu musim dibayar zakat, Pak. Kalau satu musim dibayar zakat. Ya. Rupanya bayu asau ya, kalau mah sekerak-kerak. Bayu asau artinya jadi bayu asau, apakah pertanyaannya sebelum bayar atau sesudah bayar? Ya, sesudah bayar. Maka saya sebut tadi kalau dalam perspektif Imam Syafi'i itu dibayar zakatnya adalah 2 in 1. Dua dalam satu. Ketika zakatnya itu mencapai nisab, itu setelah dibagi yang menjadi jatah masing-masing, barulah dibayar zakatnya. Termasuk kepada yang punya tanah. Tapi dalam perspektif mazhab Hanafi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah hana gepu wajib bab petani penggarap, gepu wajib bab potano. Ya kan? Karena so potano, so yang punya harta, potano. Orangnya itu perspektif Imam Abu Hanifah lah, ya. Baik. Nah lain? Boh pala. Boh sawit. Ya, get. Boh pala ge uraja selatan ngurone. Kadang-kadang nanti yang jawabnya rahai dia tak
hasil ini lebih daripada hasil kadang-kadang tapi betul juga untuk Ya. yang kuno ikan padi maka hasilnya pun Ya, baik. Jadi zakat buah-buahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat buah-buahan dalam perspektif ulama mazhab. Kan? Kalau zakat dari hasil pertanian, jenisnya itu ada dua, satu buah-buahan, dua biji-bijian, ya kan? Zakat dari buah-buahan itu oleh ulama dari mazhab Hanafi, ulama Hanafiyah itu semua diwajibkan. Bak buah-buahan wajib, bak biji-bijian wajib. Semua pertanian wajib dizakati. Itu dalil ji ayat yang saya baca tadi. Ayat surat Al-An'am ayat 141. Dialah Allah yang menjadikan tanaman yang berjunjung, yang tegak lurus, dan tanaman yang menjalar. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyat, bak sawit, bak pinang, bak coklat, bak pala, wa ghairu ma'rusyat, yang menjalar, bak anggur, pubak alam. Yang menjalar, pubak alam. Bak tila, bak anggur, bak strawberry. Kuna strawberry nak menjalar, Pak? Ya, pokoknya yang menjalar lah. Wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rummana mutasyabiha wa ghaira mutasyabih. Nabak kurma, nabak delima Allah kepegalang Quran kan. Rumman, boh delima. Yang macam-macam warna, yang macam-macam rasa kan. Kulu min samarihi idza asmara, makan buahnya pada waktu berbuah dia. Wate katro imu boh ka pernah keun ka kaji pajuh boh. Ai ka masa gaji pajuh boh. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadi, bayar zakatnya pada hari panen. Berdasarkan ayat ini, Imam Abu Hanifah mewajibkan zakat pada seluruh tanaman. Hebatnya lagi pendapat dari mazhab ini hana nisab-nisab. Hana nisab-nisab. Barang kadung panen boh juga zakat. Pemaji bunuh dengan cara air hujan ya, beli 10%. Ya. Yang membedakan dia yang pertama adalah pada seluruh tanaman. Yang kedua tidak pakai nisab. Ini mazhab Hanafi. Hana pakai nisab. Ukuran besaran zakat, besaran itu kadar zakatnya sebagai ukuran bayar. 10% pemaji. Atau pemaji kalau dibeli 5%, bayar zakatnya. Tidak dilihat berapa nisabnya. Ya, tapi dalam perspektif jumhur ulama tidak mewajibkan zakat pada jenis tanaman yang bukan makanan pokok. Pemaji benar kan? Walaupun boh palanya le hasil, walaupun boh drin, boh lansa, boh rambutnya note panen melebihi dari gaji si pegawai. Kan dalam perspektif jumhur lah, ya kan? Terutama mazhab Syafi'i yang mewajibkan zakat pada tanaman makanan pokok. Jadi karena itu sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hanjut takun ke urang boh jaket boh pala. Kata pegah aliran baru don kana abuh zakat boh pala. Aliran paling tua dalam Islam wajib zakat boh pala. Karena mazhab Hanafi mazhab yang paling tua, mazhab pertama. Hai kana pegah aliran baru don ja ulang duro ka wajib zakat boh langsat. Ka wajib zakat boh rambut. Kawajib zakat bahrin, aliran paling tua dalam Islam. Kan? Menyohana bu, hana upa, baik pegah-pegah aliran baru, menyohana bu. Baik pegah-pegah aliran baru. Ilong hang setuju dengan zakat bah pala, baik bu, baik pegah-pegah aliran baru ya, aliran paling tua. Ilong hana setuju dengan zakat bah langsat. Pane bah langsat wajib zakat, hantam tak dengar pi. Pandai boh rambut, pandai boh mamplam wajib zakat, hantam tak dengar pi. Yang hantam dengar hang jak tahu. Kan? Citna ji zakat bak boh kayanya yang gepu wajib ya, yang gepahami le mazhab Hanafi lah. Jadi saya berbahagia moyo hana tak nak boh hana upa.
Karena kita tidak meyakini itu. Cuma kan na logika la ilm tu kadang-kadang kan yang aku fikir petani ketat le panen, yang masa ana tabu. Pok le panen, yang ana tabu kan gurah. Bunuh pegak anda pegah don pala lebih 100 juta kadang 3 panen. Tiba ana tabu. Kan? Atau na urung pula bak kaya lain. Natan aja upanan tiji belah hunun tegalan tro kota padan tiji nan naga pula bak gelima kristal atau apa pun yang kerjakan do PU. Waktu saya khutbah kajian zakat di kantor PU, beliau langsung jumpai saya konsultasi dengan zakat. Tapi yang pula bak gelima. Ni dalam Quran war rumman bunuh langsung gelima. Langsung rumman, kan? Tapi gelima kristal. Lanturi gelima kristal. Boh gelima hana-hana, ya kan? Delima tanpa jambu tanpa biji, tanpa ote tapajuh nyan hana-hana lagi hana bag lima katanya ino. Nyan kan mehektar pula bag lima. Nan tudung 3 kilo, hinan tajak Lampung boh gelima 25,000 1 kilo. Hai boh gelima 25,000 1 kilo. Ton ji, panen ji muton panen. Pertanyaannya nak wajib zakat. Nak wajib zakat. Pakan kan apa wajib zakat bawah 5? Macam kan? Pakan kan apa wajib zakat bawah 5? Jadi seperti itu. Bahawa kalau kita ambil pendapat yang mewajibkan ada. Ini agaknya ni bab zakat. Kadang-kadang punya orang create cik gemita dali yang hana. Punau tengku yang pegah hana gemak juga drop je tengkunya. 4 tengkunya. Yang enggak pegah jawab angon. Ngapa tengkunya hana wajib. Ya kan? Hai jid mentang kenapa masalah haji kan. Jid mentang dalam fikih. Maka haji menyokong dalam kajian fikih kamu jangan bahagia waktu itu temannya lisir orang itu apa perlu jawaban. Saya jumpa benar. Bu jawaban orang perlu. Jawaban bu wajib. Bu jawaban bu hana wajib. Karena kata tuli urangnya cik urang letak akal, urang minta masalah yo. Cik urang pula buta jawab baik wajib. Dah jawab baik wajib cik memang hana rencana boh katanya. Jadi takalan urang, punya urang antusias katanya untuk geboh, tapi jawaban yang sesuai. Punya takalan cik urang kuat mudawa, dari berkah yang kuat mudawa. Apakah justru hana wajib yang pandai na yang baik neboh you. Kan? Jadi seperti itu tentang masalah zakat pertanian boh pala. Sebenarnya rahmati Allah Subhanahu wa taala sampai kepada seluruh pertanian. Kalau dalam mazhab Hanafi disebut gini, yang tidak wajib dizakati itu rumput karena hanaba. Kan? Rumput atau bambu karena bambu hanaba. Punya cerita tadi adalah daripada panen buah asmara. Kulu min samarihi idza asmara. Makan buahnya. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Bayar zakat pada hari panen. Mam yo nabo, wah nabo apa dabo? Bak triang hanabo. Nyan bak masanya gebegah lima mazhab Hanafi karena ngen tanaman yang dilihat dari perspektif buahnya lah. Tapi punya tanaman lagi contoh bunuh nalung. Baik tabuh naling takoi ikun legom tu. Tubai takkan tubai. Tubai kan jenis rumput je kan? Tubai. Panen tubai tak kengon. Orang tak kengon no. Tubai hana tanggung-tanggung panen ni, hektar tubai. 10 hektar pula tubai Bandung. Panen ni ba kena ba pabrik gula. Kan? Pertanyaan ni nak wajib zakat. Nak wajib zakat ba tubai? Kenapa? Ya kan? Pun nak wajib zakat bak tubai. Hati-hati don dengku ni ceramah. Dekat kau wajib zakat bak tubai. Kau wajib zakat bak pulain ya kan? Berbahaya. Jadi tidak sebenarnya sudah dibahas dari dulu. Cukup lama sudah dibahas. Karenanya sedang jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dijadikan sebagai komoditi dagang, kalau dijadikan sebagai komoditi dagang, itu bukan lagi dilihat dari perspektif buahnya, tapi sudah dilihat dari segi bisnisnya. Jino tabuh contoh paling gatha, baik tabuh contoh paling halu, paling gatha tabuh. Urang pula nalung ide bat tempat Pak Jol kuliah di Australia. Iloh nalunja gede tapi lon tupu.
Lendupu na urung pula na leung. Karena le urung pelar halemo ide, le urung pelar guda ide. Kalau lagi dia pelar halemo, Lampung taboh lemo. Karena yang kahwin dengan si Peggy Melati Sukma, nanduri. Peggy Melati Sukma nanduri. Nanduri. Jadi Peggy Melati Sukma bintang Indonesia sinetronnya, kai mau kahwin dengan urang pelar halemo ide di Australia. Nanduri bah lemo. 5,000 bah lemo ji. Kan? Yang janggut, kan janggut lu punuh janggut je. Jadi orang Indonesia tinggal di Selandia Baru. Tinggal di Selandia Baru atau New Zealand, dia pelihara sapi sudah ribuan ekor sapi. Di Australia ada orang tanam rumput. Apa pula? Nalung pula ge orang Aceh pula nalung gajah. Nangka landro kan nalung gajah. Nah nalung raya ya, yang ubibinan ba. Nalung Belanda. Jadi yang ditanam rumput semua Pak, Ibu. Merutuh hektar pula nalung. Biar nalung tak pula apa dah panen. Nalung kan? Nalung dipanen. Cara panen nalung kan jak cok ngan sadeup. Gru kan ngam motor. Ijak motor brum, ijak motor. Kan ikoh mendang le motor. Ikumpul le motor, ibalut le motor, ibalut le mesin, ibalut, ijak brum bom re likut sabah bal. Bak YouTube nak kala. Kan? Jadi sabah-sabah bal nalung yan kalau dipaket lagi gulungan kabel listrik ai pedang majalah ni. Nak kabel listrik. Ai gulung yang kalau ganyan bal nalung atau yang put sago mono. Oleh yang nalung yan ipu belah. Apa ipu belah? Nalung ipu belah. Ke ipu belah ke peternak kuda. Ke peternak sapi. Jadi peternak sapi membeli rumput. Peternak kuda membeli kanya lu mempegah baron. Ya lu mempegah baron lu mun tanya, "Na wajib zakat ba nalung?" Ya lu mun tanya. Kan? Yang ke salah-salah seon tu. Untuk ka hina ilam dura kana aliran baru zakat nalung. Kan bahaya dah. Kan? Ya lu mempegah. Jadi ketika dia dijual dalam bentuk barang komoditi, maka wajib zakat. Bahkan karena nalung secara ainiah adalah halal, bukan barang haram. Dia bukan barang haram. Ketika dia bukan barang haram, maka dilihat dari segi bisnis. Bisnisnya adalah barang halal. Apa barang ni? Nalung. Maka tidak ada masalah. Jadi bukan dari sektor pertaniannya, bukan dari segi buahnya, ya. Kalau segi buahnya seperti kita maksud tadi. Selanjutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pilihan-pilihan yang ada, bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk diadu. Tapi untuk dipilih, itu dipilih. Ilun cukup yakin long na zakah ba boh pala. Neboh aju. Ilung mulima ngana yakin zakah na ba boh rambut. Ben neboh. Amban ji mentang. Kan? Jadi seperti itu adalah pilihan-pilihan yang ada lah. Jadi kalau dalam perspektif ulama jumhur, mayoritas ulama secara spesifik adalah pada mazhab Syafi'i tidak ada kewajiban zakat tanaman kalau bukan pada tanaman pokok lah, bukan pada tanaman yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Jadi terkalan tu pade ke hanaci lah hadis. Jadi tanda pedang umpama ji pendirian tayo kuat zakat bak padi. Orang tanya nak padi bak nak padi lah hadis Nabi. Nak padi lah hadis Nabi. Kehanaci tanaman pokok bak hadis, ya kan? Maka gekiaslah padi bak tanaman pokok. Maka gebuhlah zakat padi sebagai makanan pokok. Ya, seperti itu. Di Arab kehana padi. Maka yang ibu zakat bak makanan pokok di Arab adalah pada gandum, pada kurma. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya, yang ada adalah pilihan-pilihan. Yang ada adalah pilihan-pilihan. Karena kita di Aceh oleh orang bermazhab Syafi'i, maka diikutilahnya sehingga gebuhlah zakat bak padi. Bukan bak padi, gebuhlah zakat bak boh padi. Kan? Seperti itu. Baik, silakan.
Oh, cara kira. Lu mungkin mio tembo lu ada pengah cara kira ni. Ya, menjadi gunca. Di zakat pertanian, satuan nisabnya adalah ausak. Ya, satuan nisabnya adalah ausak. Ausak itu atau wasak, 5 wasak atau 5 ausak. 5 ausak itu disebut dalam bahasa Aceh adalah 6 gunca tadi, itulah 5 ausak. 6 gunca sama dengan 5 ausak. Ada orang ulama-ulama hari ini mencoba timbang, ditimbang dengan ukuran timbangan, keluar kilogramnya sekitar 1,2 ton. 1,2 ton untuk jenis padi. Kan? Untuk jenis padi lah. Jadi sehingga pada zakat pertanian umpamanya tadi yang disebut tanaman apa saja, diukurlah ukuran 5 ausak tadi atau 5 wasak tadi, atau ukuran 6 gunca tadi, atau ukuran 1,2 ton tadi. Seperti itu. Dibawa kepada ukuran ausak atau wasak tadi. Lalu zakatnya barulah dibayar. Nyok mumbu borambut bono bapanya kan. Guukur dengan 1,2 ton. Atau guukur dengan gunca. Ya, guukur dengan gunca. Bang menyoboh rambut kan jadi tukar. Kiban tukar rambut. Maka lebih cocok dengan kilogram seperti tadi. Yang gesukat adalah dalam bentuk biji-bijian. Boh pala hanya tukat, pulang boh drin kan. Kaji cit, memboh je ke boh drin. Kiban cara ada ukur. Hana mungkin dah tukat boh drin. Cit nak apa? Cit kan ya puna-puna. Kan hanya tukat boh drin. Jadi seperti itu. Silahkan saja yang mau membayarnya dengan menjadikan 5 ausak sebagai ukuran nisabnya. Itu monyo ditanya ukuran nisab berarti sudah terjadi penggabungan menggunakan nisab. Monyo memakai mazhab Hanafi secara utuh, hana pakai nisab. Hana pakai ibu rambut bono nisab, tak pakai nisab seperti kita sebut tadi. Padung panen rambut drone. Hana belum duduk, hana plan duduk, Neboh ju zakatnya adalah 20% dari seluruh total boh rambut. Hana payah kira padung ton boh rambut ngak terdun nisab. Tapi payah tak kira padung ton boh rambut untuk tak tepu persen tabo. Kawanan. Pemajina bak rambut drone 10 bak. Ban 10 bak boh rambutnya kan tudu matho ji. Neboh 10% dari total boh rambut. Hana pula tepu padung nisab boh rambut. Karena mazhab Hanafi hana pakai nisab. Ya kan? Anda pakai nisab. Bagi yang mau membayar zakat rambutan. Tapi hati-hati tuan. Ini ada pegah dalam forum pun kan? Apa? Benda pegah di luar forum untuk mencok silap. Ya kan? Harus cukup argumentasinya. Ya, kalau tidak akan bermasalah. Itu diantara pilihan-pilihan yang ada lah. Jadi laginya, ya. Nalailam dari ibu-ibu mungkin. Kanali. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil kesimpulan pada pagi hari ini bahwa zakat pada harta anak kecil, zakat pada harta orang gila tetap diwajibkan, ya, agar dizakati oleh walinya, yaitu yang menjaga dan yang mengembangkan atau yang menginvestasi harta mereka. Terkait dengan zakat pertanian yang ditanyakan tadi, bahwa ada pertanian-pertanian yang tidak biasa di masyarakat kita membayar zakatnya, itu adalah dari perspektif mazhab Hanafi, dan silahkan saja kalau mau dibayar, berarti itu kita menggunakan mazhab Hanafi. Kalau kita tidak mau bayar, maka itu berarti yang kita bayar seperti selama ini, yaitu dengan membayar pada zakat biji-bijian, dalam hal ini seperti padi atau makanan pokok lain. Dan yang kita harapkan adalah tidak ada pertentangan di sini, tetapi hanya sebagai kajian sajalah. Kan gura tanya tinggal Hinoi Banda Aceh, Hinoi Aceh besar, yang to dengan
sumber apa namanya ya di tempat kajian ya, artinya di sini ada kampus, di sini ada pesantren, ada dayah dan sebagainya, ini sebagai tempat sumber kajian, maka hal-hal seperti ini adalah bukan merupakan hal yang tabu, itu sesuatu yang sangat lumrah untuk dikaji ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.